Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja,
Dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. "Anakku, engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud." Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah, tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah,
banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Kisah Para Rasul 13. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di dalam Kisah Rasul 12 sebelumnya kita melihat Tuhan memelihara jemaat mula-mula melalui intervensi langsung, yaitu Petrus dibebaskan dari penjara dan malaikat Tuhan menjadi alat Tuhan menghukum Herodes yang sombong itu. Tuhan bertindak dengan langsung sehingga firman Tuhan makin tersebar dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini di dalam Kisah Para Rasul 13 kita melihat bahwa Tuhan dapat memelihara jemaat melalui cara yang tidak langsung, yaitu melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diperlengkapi Tuhan dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka menjadi nabi, menjadi pengajar. Jemaat terbentuk membangun firman Tuhan di dalam secara lokal maupun disebarluaskan keluar melalui penginjilan. Firman Tuhan diajarkan dan juga diamalkan dalam hidup mereka sehari-hari. Peran yang dijalankan oleh nabi dan para pengajar itu sangat luar biasa. Jemaat Antiokhia diberi anugerah Tuhan untuk menjalankan tugas pengutusan, sehingga firman Tuhan bisa tersebar ke daerah-daerah lainnya, menjangkau sampai ke tempat-tempat yang jauh. Melalui firman Tuhan hari ini kita dapat belajar bagaimana Tuhan memelihara jemaatnya. Tuhan mempersiapkan jemaatnya untuk jadi berkat di dalam komunitas lokal dan juga diutus keluar bermisi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan memperlengkapi,
Tuhan mengutus. Ya. Kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan memakai orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendaknya, yaitu menjalankan amanat agung. Kita hari ini sebagai orang percaya pada penghujung akhir zaman, marilah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam gereja lokal, juga bagi banyak orang di luar gereja lokal. Walaupun kita ada di marketplace sekalipun, mari gunakan setiap hari untuk menjalankan amanat agung. Mari kita dukung upaya gereja lokal untuk memperlengkapi jemaat belajar firman Tuhan dengan tekun setiap hari, sehingga siap untuk diutus kapan saja, di mana saja. Jadi berkat, jadi garam, jadi terang melalui perkataan dan perbuatan kepada banyak orang, supaya seluruh dunia dapat dijangkau bagi Kristus. Selanjutnya saudara, kita melihat perikop berikutnya bahwa seringkali Tuhan mengizinkan rangkaian peristiwa senang maupun susah untuk membentuk pengalaman, membentuk karakter, membentuk iman kita, untuk dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang hebat yang kita alami sendiri, untuk dapat bersaksi kepada banyak orang. Paulus di dalam rumah ibadat Yahudi atau sinagog menuturkan kembali rangkaian peristiwa besar karya Tuhan dalam hidup umat manusia. Saat itu Paulus berada di Pisidia, Antioquia, dan pada hari Sabat setiap orang Yahudi pergi ke sinagog untuk beribadah. Mereka belajar hukum Taurat dan kitab para nabi. Kali ini tidak hanya orang Yahudi yang hadir, tetapi orang-orang non-Yahudi juga datang. Dan Paulus dengan tepat mengambil kesempatan untuk berbicara. Inti pembicaraannya adalah mengenai karya keselamatan di dalam Kristus. Sejak Israel keluar dari perbudakan Mesir, sampai mereka tinggal di tanah perjanjian, maka semuanya secara runtut Paulus menceritakan tentang karakter tokoh Yesus Kristus yang lebih tinggi dari apapun dan siapapun. Saudara-saudara, pernyataan jelas Paulus itu mengenai keutamaan Kristus membuat banyak orang percaya kepada Kristus. Dan hampir seluruh kota berkumpul pada hari Sabat berikutnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi banyak juga orang Yahudi yang menjadi benci, iri hati, dan menghujat Paulus, sebab mereka menolak untuk paham maksud Allah bagi mereka, agar bangsa Yahudi menjadi terang dan garam bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Kristus. Tujuan Tuhan untuk kita hidup sampai hari ini sebagai orang percaya adalah menjadi agen representasi penyebaran keselamatan Injil bagi dunia. Sebab itu, mari kita bercerita kepada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman hidup susah maupun senang, pahit, getir maupun gembira. Karena semuanya dapat menjadi contoh atau acuan betapa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu baik dan sangat berkuasa. Supaya orang boleh mengenal Dia melalui kehidupan kita. Selanjutnya, Paulus dan Barnabas meninggalkan Pafos. Mereka berlayar ke Perga di Pamfilia. Mereka di sana juga di Pisidia masuk ke rumah ibadat. Dan sekali lagi Paulus berbicara, menggunakan kesempatan menceritakan tentang Tuhan dan karyanya melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus. Paulus menjelaskan bahwa keselamatan akan bangkit dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Paulus menceritakan bagaimana Yesus datang ke dunia, bagaimana Dia harus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Yesus lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari para nabi, karena hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa seluruh manusia
yang mau percaya kepadanya. Ada kepastian keselamatan. Ya. Demikianlah respon positif dari tiap-tiap kota yang dilalui melalui pengabaran Injil yang diurapi Roh Kudus. Firman Tuhan itu berhasil. Tetapi banyak juga yang tidak senang, yang menolak, yang iri, yang dengki, yang menghujat Paulus karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi tujuan hidup kita adalah menjadi duta-duta kerajaan Allah agar Injil dapat disebarkan kepada semua orang. Yang terakhir mengenai tantangan misi. Kita lihat di bagian terakhir bahwa Paulus dan Barnabas juga menghadapi tantangan waktu mereka menyebarkan Injil. Walaupun banyak orang percaya dan bertobat, tetapi banyak juga yang tidak percaya dan melawan. Ya. Tetapi mereka tidak menyerah. Ya. Karunia dan tanda mujizat Tuhan anugerahkan dalam pelayanan Paulus dan Barnabas. Walaupun Paulus dan Barnabas harus menyingkir ke Listra, ya, tetapi mereka terus memberitakan Injil. Orang Yahudi di Listra pun merajam Paulus sehingga dia harus lari ke Derbe. Jadi ancaman fisik, ancaman psikis harus dihadapi oleh Paulus dan Silas. Tapi penyertaan Tuhan ada bagi mereka. Dan mujizat penyembuhan yang Paulus lakukan di Listra membuat Paulus dan Silas dianggap dewa, sehingga banyak imam dewa Zeus mau menyembah mereka. Ini godaan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi puji Tuhan, mereka tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, para pemberita Injil harus dapat dukungan, baik dalam doa maupun daya serta dana. Mari kita melakukan bagian kita masing-masing sesuai dengan karunia dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Ingat, hidup dari Tuhan dan harus melakukan yang Tuhan mau. Amanat agung Yesus Kristus Tuhan kita, sebelum dia naik ke surga, dia katakan, pergi beritakan Injil, ajar orang tentang firman-Ku, baptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Tuhan berjanji, dia pasti menepati. Penyertaannya senantiasa sampai kesudahan zaman. Bukan berarti hidup selalu enak, tidak. Tetapi bersama Tuhan kita sanggup menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi pelaku firman.